anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Kata ibu semuanya, akang, bapak-bapak, tidak ada bapak-bapak ya, calon bapak-bapak, silahkan dibuka catatannya. Kemarin sampai mana bab tazkiyatun nafs, kitab tazkiyatun nafs? Sampai syukur ya, pengertian dari syukur atau maksud makna dari syukur. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang syukur. Maka syukur ini adalah bentuk dari tazkiyatun nafs sendiri. Untuk menghadirkan rasa syukur, kita harus tahu apa itu syukur, kemudian manfaat dari bersyukur, keutamaan bersyukur, kenapa harus bersyukur, kalau tidak bersyukur memang kenapa. Terus hubungan syukur dengan sabar apa? Nah, itu yang akan kita kaji insya Allah hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia itu menjadi dua jenis berdasarkan rasa syukurnya. Satu adalah orang yang senantiasa bersyukur, atau disebut dengan syakur, orang yang syakur. Kemudian orang yang kafur atau kufur. Lihat, dekat sekali antara orang yang tidak bersyukur dengan kekufuran. Kufur itu artinya penutup, menutup. Cover, nah bahasa Inggris nama cover. Kufur, menutup. Menutup dari apa? Menutup dari nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Menutup dari mengenal Allah, menutup dari mengetahui hakikatnya Allah, hakikat penciptaannya dan semuanya. Jadi kufur itu, kafir itu, orang kafir itu, kafir itu bentuk jamak, kafirun, orang-orang kafir. Tapi kalau orangnya satu, orang kufur. Atas? Paham? Kalau banyak orang kafir, orang kufurnya disebut kafir. Kalau satu mah kufur. Orang yang kufur isi mah kufur nikmat. Nah, gitu ya. Menutup dari nikmat atau karunia yang sudah Allah berikan. Kemudian, hal yang paling Allah cintai yaitu kesyukuran tersebut, atau orang yang pandai bersyukur. Sedangkan hal yang paling Allah murkai yaitu orang yang kufur. Kufur nikmat. Sekarang saya mau tanya Tata Ibu, babari mana syukur dengan sabar? Lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar? Lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar? Bersabar? Cung yang bersabar. 3. Cung yang bersyukur. Jadi lo lebih mudah bersyukurnya. Piran nyebut alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tuh kan. Alhamdulillah, babari bersyukur mah. Ingat, syukur ini menuntut taat. Orang banyak taat, orang banyak kufur. Orang itu banyak taat atau orang yang banyak tidak taat kira-kira? Tidak taat. Jadi gampang syukur, gampang sabar. Ya, mulai mikir ya. Ternyata orang lebih mudah bersyukur atau orang lebih mudah bersabar? Lolos ujian syukur atau lolos ujian sabar? Lebih mana? Lebih lolos mana? Ujian syukur atau ujian sabar? Ingat pengertiannya dulu, Ingat, Tata, ingat. Syukur itu, nah kemarin teh baca, sanes nulis kembali baca. Secara batin mengakui nikmat,
secara batin mengakui ini hadza min fadli rabbi, ini semua adalah karunia dari Allah. Kemudian secara lahir membicarakannya, ini mah dari Allah, tapi hati teh saheula atuh, ini semua dari Allah. Hati bilang aku gitu, alhamdulillahnya tapi hati berbicara lain. Tapi harus sejalan nih, ini makna syukur. Dan ketiganya, menjadikannya sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Rasa syukur tadi berbuah taat, berbuah amal. Nah, itu dimaknai syukur. Nah, itu dan syukur, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur tuh yang seperti itu, mengakui nikmatnya, membicarakan nikmat tadi itu semuanya dari Allah, kemudian menjadikannya sarana sebagai mendekat kepada Allah. Itu makna syukur. Sekarang saya tanya, kan kemarin makna sabar. Makna sabar apa? Di catatan sabar. Coba makna sabar apa? Nyaratet. Sabar teh naon cenah? Sabar itu apa? Ayo baca. Sabar itu apa? Ayo baca. Apa menurut Tete itu sabar? Tabah. Bedanya sabar dengan tabah apa? Kan pernah disebutkan. Sabar itu menerima semua musibah atau ujian dari Allah dan lisan tidak mengeluhkannya. Lapang dada. Hasil dari sabar itu lapang dada. Dan sabar itu berada di hentakan pertama. Kalau di hentakan kedua namanya sadar. Misalnya sabar. Ulangi, sabar adalah yang tadi, menerima segala ujian musibah itu tanpa mengeluh, dan lisan menerima semua ujian itu datang dari Allah dan lisan tidak mengeluhkannya, serta itu semua berada di hentakan pertama. Jadi kalau yang hentakan yang kedua namanya sadar. Misalnya nih, kita dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar itu senantiasa mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata Rasulullah, hati boleh menangis, hati boleh bersedih, mata boleh menangis, tapi lisan tidak boleh mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu makna sabar. Sabar tuh bukan berarti nggak boleh nangis.